aku pulang juga itu pakai uang aku sendiri. Hola netizen yang tercinta. Anak Nikita Mirzani, Loli, membantah tudingan dirinya tidak lulus sekolah dan dideportasi dari Inggris. Loli memastikan kabar yang menyebut dirinya dideportasi merupakan informasi bohong. Ia mengaku pulang ke Indonesia karena pendidikannya di Inggris sudah selesai. Loli membantah kabar dirinya yang dituduh putus sekolah oleh ibunya sendiri, Nikita Mirzani. Ia memastikan dirinya sudah menyelesaikan pendidikannya sampai lulus. Loli menegaskan yang sebenarnya mau melihat dirinya putus sekolah adalah ibunya sendiri, Nikita Mirzani. Tapi ia selama ini menahan hal itu karena menghargai sang ibunda. Kalau untuk deportasi itu bohong ya, untuk deportasi karena aku pulang juga itu pakai uang aku sendiri, aku juga yang beli tiketnya sendiri. Jadi kalau untuk deportasi itu bohong. Kalau berarti kan sekarang udah nggak lanjutin sekolah yang di UK ya? Iya. Akan ada rencana kah untuk melanjutkan sekolahnya di Indonesia aja, di Jakarta? Kalau untuk tidak melanjutkan sekolah tuh maksudnya kayak gimana? Kan Putus sekarang sekolah? ya. Enggak. Kalau untuk putus sekolah itu enggak sama sekali. Karena emang di UK itu aku udah lulus. Sebenarnya yang pengen ngebikin aku putus sekolah itu sebenarnya ibu aku sendiri. Tapi aku jadi pada saat itu lagi ujian disuruh pulang sama dia, tapi akunya nggak mau. Gitu. Jadi kalau misal dia bilang aku putus sekolah, ya nggak putus sekolah, lulus kok, aku punya sertifikatnya. Loli, mungkin boleh kan lanjutin scholarship juga ya soal endorse 20 juta itu gimana sih? Untuk endorse 20 juta, aduh aku nggak mau bahas ya, itu udah selesai, udah berlalu, nggak perlu dibahas. Loli kan tahu banget sih sifatnya mama seperti apa, Ya. mungkin punya trik-trik sendiri supaya maksudnya bisa dimaafin atau mungkin diterima lagi sama mama gitu. Ibu aku ini tipe orang yang keras kepala ya, egois, jadi biarin aja nanti dia lulus sendiri. Oh, gitu. Nggak perlu dipaksa. Gitu. Tapi mungkin masih tetap usaha-usaha. Kalau untuk usaha itu harus dong, walaupun mau gimana pun juga itu kan tetap ibu ya, jadi tetap harus berusaha untuk memperbaiki hubungan. Tapi kalau emang dari beliaunya belum mau, ya tidak bisa dipaksakan dong kalau seperti itu. Mungkin dikasih waktu dulu, habis itu baru nanti coba lagi gitu aja. Tapi Loli mengatakan bahwa dirinya akan menetap di Indonesia setelah lulus sekolah di Inggris. Akan tetapi dirinya tidak tinggal bersama Nikita Mirzani. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Guys, mungkin gak sih Loli tuh begitu karena dia kurang kasih sayang seorang bapak atau kurangnya peran ayah dalam tubuh kembang dia. Ini aku ngomongin Loli bukan untuk mau kasih saran kayak lu mending pulang aja Loli atau lu mending minggat aja, bodo amat. Tapi aku lebih ke penasaran apa penyebab anak perempuan yang masih belum dewasa ini, ya anak-anak ya, dia belum 20 tahun, belum 17 tahun, dia bisa begitu gitu ya. Bahkan kayak tergila-gila sama si Kang Semir ini. Dan juga karena kayaknya aku pernah ngalamin, singkat cerita soal hidupku ya, aku tuh nggak pernah ngerasain sosok ayah karena orang tuaku bercerai. Jadi aku nggak pernah ngerasain kayak ayah ngasih tahu kehidupan tuh bagaimana, nggak pernah kayak yang suruh nyenterin sesuatu terus ayah marah, juga nggak pernah ngerasain itu. Jadi ibuku membesarkan aku sendiri dan harus kerja, sementara sosok pengganti ayahku adalah kakek, tapi kakekku meninggal waktu aku belum SMA bahkan. Dan digantikan lagi, sosok ayahku ini digantikan oleh angkelku, adik dari ibuku. Dan naasnya adalah angkelku ini selingkuh, jadi dia minggat entah kemana. Jadi aku nggak pernah punya sosok laki-laki gitu ya, kayak bapak dalam hidupku. Dan aku pernah terbuai dengan satu laki-laki sampai membuat kecewa ibuku lah, intinya pokoknya begitu. Lalu permasalahan ini kalau dijabarin begini, jadi anak ini kan tumbuh besar tanpa sosok ayah, ya kan, dia cuma dibesarkan oleh ibunya saja, sementara ibunya sibuk kerja, ya meskipun buat dia sama seperti ibuku dulu kerja juga buat aku, tapi ada beberapa anak yang belum bisa mikir sampai ke sono gitu ya. Alih-alih logikanya dipakai, tapi malah kayak melo lah ya, udah nggak punya bapak, ibu sibuk kerja, nggak peduli nih sama aku, ibu nggak sayang, begitulah ya kira-kira pikiran anak-anak termasuk aku dulu. Terus akhirnya butuh sandaran, which is itu adalah laki-laki, karena nggak pernah merasakan sosok ayah. Aku dulu kejebak sama laki-laki, tai banget lah pokoknya begitu, dan mengecewakan ibuku. Sama seperti Loli juga, dia lebih ngikut ke mantan ibunya, lalu sekarang malah ngikut sama si Kang Semir itu, ya kan. Jadi apakah benar Loli ini begitu karena kurangnya sosok ayah? Ini bukan nyalahin ibunya ya, ibunya nggak salah soal pasangan ini, karena nggak ada yang pengen bercerai dalam pernikahan
kan, pasti sulit juga buat ibunya untuk menjalani hubungan. Pada saat itu kita nggak tahu sulitnya seperti apa. Tapi apakah benar gitu? Mungkin ada psikolog atau dokter atau spesialis yang lebih paham soal ini bisa menjelaskan di bawah, atau yang pernah mengalami hal yang serupa sama Loli ataupun aku yang bisa dijelaskan di bawah, kita bisa sharing gitu sih. Aduh Loli, gayamu. Ingat Loli, kamu tanpa ibu kamu nggak bakalan ada di dunia ini ya. Kamu tanpa ibu kamu, waktu itu kamu nggak bakalan bisa ke UK dan bisa kayak gini. Kesalahan terbesar ibu kamu adalah membiarkan kamu pergi ke UK ya, hanya ingin kamu mendapatkan pendidikan yang baik, menjadi orang yang lebih baik. Wajar sih seorang ibu semarah itu, karena tingkah kamu itu loh luar biasa. Loli, waktu tante seumuran kamu, tentu juga sama, suka nyamperin cowok walaupun muka cowoknya kayak tokek semua. Gue samperin sama, ujung-ujungnya kan bukan jodoh. Penyesalan terbesar tuh kayak gitu Loli. Lo udah mati-matian, lo udah belain tuh cowok ke semua orang, padahal orang-orang itu niatnya baik ya, buat nyelamatin lo, tapi lo namanya juga cinta say, apalagi gejolak kaula muda ya, ini anak-anak nanggung begini nih, susah dikasih taunya, ntar udah gedenya nyesel. Kalau gua jadi lo Maya Loli, walaupun malu, misalkan malu nih ngegebukin lo tuh ya, lo nangis-nangis di kamar dikunciin, lo tidur masih enak, masih pakai AC, kasur lo masih empuk, HP lo bagus, lo masih bisa check out ya, check out barang-barang sesuka lo, masih dibayarin mak lo tuh udah ngerancang masa depan buat lo Loli. Lo ngapa lo mau belajar jadi orang susah? Kita jadi sini pada pengen jadi orang kaya kayak mak lo. Lu mending pulang dah. Pulang minta maaf bener-bener sungguh-sungguh. Mustahil mak lu gak mau maafin, mustahil. Mak lu pasti mau maafin ya. Sebangor-bangornya anak, emak tuh pasti mau maafin. Walaupun emang masih gondok. Lu mending pulang. Demi apapun, gue suka banget ngikutin perdramaan ibu dan anak ini. Kalau gue bilang semuanya salah. Dari Miminya, dari Lolinya, dari yang ada di UK sana tuh Mami Eda sama pacarnya juga. Dan pas ngeliat podcastnya Densu sama Mininya ini, gue bisa bilang gue udah ngalamin punya nyokap yang kayak gitu. Kayak gitunya tuh dari segi mengekang atau protektif gitu ya. Maksudnya mengekang tuh kayak apa ya, kan gue sama-sama anak pertama cewek tuh, itu udah super pasti dilindungin abis. Nah bedanya si Miminya ini tuh kayak bukan playing victim sih, tapi ya namanya juga orang dewasa yang udah lebih berpengalaman, udah tau seluk-beluk celah-celahnya gimana, dan kayak pasti merasa benar. Dia kayak mau nunjukin nih ke si Loli, gini nih kalau lu nggak dengerin gue. Ya sebenarnya tuh artinya Mimi ini sayang banget sama si Loli, tapi kayaknya tuh nggak bikin si Loli itu jadi bisa mempunyai prinsip sendiri, karena apa-apa tuh harus dari seleksi Miminya, which is nggak apa-apa, namanya juga anak di bawah umur. Cuman menurut gue harus kayak bisa diajarin untuk memutuskan jalan sendiri. I mean kayak ya dibimbing, tapi pilihan tuh tetap ke anak sendiri. Emang sih fasilitas semua pasti dibeliin, apa yang dia mau, duit ada, mau sekolah di mana tuh ada. Tapi kebahagiaan kan nggak cuman dari situ kan, diajarin gimana caranya dewasa untuk bisa punya pendirian sendiri tuh penting juga. Nah kalau salahnya si Loli, dia tuh apa ya, tapi gitu sih kalau misalnya anak cewek pertama yang diprotektif banget gitu, itu kayak gue banget dulu, gue banget. Cuman bedanya emak gue ya akhirnya belajar gitu, kalau misalnya nggak bisa terus-terusan kayak gini, dan nggak mungkin gue dikeluarin dari kakak. Nah terus si Miminya ini salah juga sampai menghina orang lain gitu. I mean kalau misalnya di pikiran lo itu mau ngomong ini, udah itu di pikiran lo aja, tuh teman-teman deket lo atau yang close friend banget gitu. Jangan di publik, jangan merendahkan orang lain di publik gitu. Itu bikin keruh suasana. Hebatnya lagi di yang si Mami Eda itu, mulutnya juga sama. Udah gitu sama-sama single mom, terus kayak cewek versus cewek, harusnya kan ya udah tahu sama-sama menderita gitu. Kayak semua orang tuh punya penderitaan sendiri dan cara
pemecahan masalah sendiri. Ini lagi si Padel yang ibaratnya, aduh gimana ya bilangnya, kayak yang anak baru gede banget gitu. Gue mau ngejaga nih cewek, mau nggak mau, iya nah itu bagus. Cuma menurut gue timingnya kayak belum pas aja lah gitu untuk dia ngomong kayak gitu. Intinya semuanya salah dan emang cuma waktu yang bisa menyelesaikan semua ini. Terus gue yakin banget waktu si Loli itu masih awal-awal yang permasalahan itu, gue yakin Miminya ini menteror. Teror itu arti kayak dia aja bilang ngaku sendiri kalau dia tuh buka DM-nya Loli dan nge-DM si Fadel untuk ngejauhin Loli. Dan gue yakin banyak banget gitu yang kayak, ini anak harus in my control. Gak apa-apa ngontrol anak, tapi diem-diem aja, jangan barbar gitu. Jangan sampai nih anak tahu dan sampai kayak merasa nggak punya privacy. Itu tuh penting tahu kalau misalnya privacy itu walaupun masih anak-anak di dalam naungan orang tua, ya udah diem-diem aja, nggak usah ngasih tahu gitu, nggak usah sampai ketahuan buka-buka DM atau melanggar privacy. Intinya semua sama-sama salah. Gimana Loli nggak gila coba? Gue jadi Loli juga bisa murka. Ya semoga aja lah ya ada titik terang. Nggak tau lah berapa bulan, berapa tahun lagi.